وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Zat yang tidak serupa dengan sesuatu apapun dan ada tanpa tempat, karena berkat karunia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian bersama guru kita Ustaz Nur Rahmad MPD Hafizahullahu Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai kajian kita pada malam yang berkah ini, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga mengingatkan kepada teman-teman semua, mari sama-sama kita luruskan kembali niat kita hadir belajar ilmu agama semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya harapkan kepada teman-teman semua dimohon untuk tidak menyalakan mikrofonnya sepanjang guru kita menyampaikan materi, agar tidak mengganggu proses belajar mengajar kita pada malam yang berkah ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita serahkan kepada guru kita, kepada Ustadz Nur Rahmad. Dipersilakan untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bidzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat dzawil fadli wal karamat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah salawat serta salam, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah, hidayah, ni'mah, barokah, rezeki yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dimuliakan, ditinggikan derajatnya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab atau buku Argumen Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih dalam pendahuluan. Kita telah sampai pada halaman 10 kalau nggak salah ya. Ini nanti mungkin juga tidak terlalu lama kajiannya. Ini saya masih di perjalanan ya, numpang di rumah orang ini. Halaman 10. Dari kasus ini, pertemuan sebelumnya kita telah menceritakan tentang bagaimana ada seorang sahabat yang di tengah perjalanan kepalanya luka, lalu dia junub. Kemudian dia bertanya kepada para sahabat Nabi yang lain, apa yang harus saya lakukan? Lalu para sahabat yang ditanya oleh sahabat Nabi yang kepalanya luka dan dia junub ini, mereka kemudian menjawab, kamu wajib mandi besar. Lalu dia melakukan mandi jinabat. Tidak lama setelah itu dia mati. Hal itu kemudian diceritakan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah kemudian dengan
nada marah mengatakan qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Jadi Rasulullah marah karena para sahabat yang ditanya oleh sahabat Nabi yang sedang junub, yang kepalanya luka, itu menjawab tanpa ilmu. Di akhir hadis, baginda Rasulullah mengatakan, ala inna shifa'al ayyis su'al. Kalian ingat-ingat, wahai para sahabatku, bahwa obat ketidaktahuan itu adalah bertanya kepada orang yang memang memiliki kapabilitas, kemampuan, memiliki kapasitas sebagai ahli ilmu, tidak bertanya kepada sembarang orang. Dan ketika ditanya, kalau memang tidak punya jawaban yang berbasis ilmu, berlandaskan ilmu, maka hal yang paling harus dikedepankan adalah eh, menjawab dengan jujur bahwa kita atau siapapun yang ditanya tentang suatu ilmu, suatu permasalahan dalam agama, kita tidak punya ilmu tentang hal itu, maka kita harus dengan kejujuran ilmiah, dengan penuh amanah ilmiah, maka kita harus menjawab seperti yang diteladankan oleh para ulama, la adri, saya tidak tahu. Baginda Nabi, beberapa pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan kepada kita semuanya, juga memberikan contoh kepada kita bahwa beliau sebagai makhluk yang paling mulia, orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, penutup para nabi, nabi yang paling tinggi derajatnya, rasul yang paling utama, ketika ditanya oleh seseorang yang beliau tidak mengetahui hal itu, belum mengetahui hal itu, atau tidak turun wahyu terkait dengan hal itu, beliau dengan sangat menjunjung tinggi amanah, ya, amanah ilmiah, amanah keilmuan, maka beliau tidak segan, tidak malu, tidak gengsi, tidak khawatir jatuh kewibawaan beliau, tidak khawatir citra diri beliau akan negatif di tengah para sahabat, di hadapan para sahabat. Beliau dengan sangat tegas mengatakan la adri, saya tidak mengetahui. Ya, seperti dalam kasus pertanyaan seorang sahabat mengenai ma khairu biqa'il ardi wa ma syarruha. Bagian bumi manakah yang paling baik dan bagian bumi manakah yang paling buruk? Rasulullah secara tegas menyatakan la adri as'alu akhi Jibril. Saya tidak tahu. Saya akan bertanya kepada Jibril. Para sahabat Nabi juga begitu. Beberapa pertemuan yang lalu Abu Bakar ditanya, beliau menjawab tidak tahu. Kemudian Sayyidina Umar ketika ditanya dan beliau tidak mengetahui hal itu, ya, permasalahan dalam agama, beliau ditanya terkait dengan salah satu permasalahan dalam agama, beliau tidak mengetahui jawabannya berdasarkan ilmu, maka beliau tidak gengsi untuk menanyakan hal itu kepada Sayyidina Ali. Tidak gengsi menanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas itu ketika Khalifah Umar Ibnul Khattab, ya, sudah menjabat sebagai puncak, ya, pucuk pimpinan tertinggi umat Islam sebagai khalifah, sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu masih belia, masih usia belia, masih usia muda, dan beliau tidak segan. Khalifah Umar tidak segan ketika beliau mengizinkan kepada ahlu Badr, ya, para sahabat Nabi yang senior, untuk masuk ke dalam ruang pertemuan beliau. Beliau tidak segan dan tanpa apa namanya, tidak tidak menolak sedikit pun dan bahkan menyambut, ya, kehadiran dari sahabat Abdullah ibnu Abbas yang ketika itu masih belia, diikut sertakan di dalam pertemuan bersama para sahabat yang senior, ya, ahlu Badr, ahli Uhud, ahlu Bai'ati Ridwan. Padahal Ibnu Abbas ketika itu masih sangat muda, tapi karena keahlian beliau, ya, di dalam berijtihad, kemudian
karena Sayyidina Umar juga melihat bahwa beliau ini kapasitas keilmuannya sudah mumpuni, bahkan mungkin melebihi para sahabat Nabi senior, ya. Maka beliau mengikut sertakan sahabat Abdullah ibnu Abbas untuk hadir dalam pertemuan bersama para sahabat senior yang dipimpin oleh Sayyidina Umar. Dan dalam beberapa kesempatan, dalam pertemuan itu, Khalifah Umar bertanya kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas mengenai beberapa permasalahan, ya, terutama terkait dengan tafsir beberapa ayat Al-Quran. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi yang lain. Sayyidina Ali sebagai babu Madinatil ilmi. Baginda Rasulullah mengatakan, Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintu untuk memasuki kota ilmu itu. Sayyidina Ali, seseorang yang sangat luas keilmuannya, beliau ketika ditanya mengenai satu permasalahan dalam agama yang beliau tidak mengetahui jawabannya, maka beliau tidak akan gengsi untuk mengatakan, La adri, saya tidak tahu. Oleh karena itulah guru dari Imam Malik, Muhammad ibnu Ajlan, mengatakan, Idza aghfala al-alimu la adri, usibat maqatiluhu. Jika seorang alim, ini seorang alim bukan seorang awam, ya. Beliau berkomentar tentang seorang alim. Jika seorang alim, jika seseorang yang keilmuannya sudah mendalam, tetapi dia mengabaikan kata la adri, dia mengabaikan kalimat saya tidak tahu. Apa kata beliau? Syekh Al-Imam Muhammad bin Ajlan mengatakan, usibat maqatiluhu, maka orang alim itu akan binasa, ay halaka. Begitulah yang diteladankan oleh para ulama. Imam Malik ditanya dalam satu riwayat 48 pertanyaan, yang beliau jawab hanya 6. Selebihnya beliau mengatakan la adri, la adri, la adri, la adri, dan seterusnya. Kita lanjutkan, dari kasus ini diketahui halaman 10 bahwa seandainya ijtihad diperbolehkan bagi setiap orang Islam untuk melakukannya, tentunya Rasulullah tidak akan mencela mereka yang memberi fatwa kepada orang junub tersebut, padahal mereka bukan ahli untuk berfatwa. Kemudian di antara tugas khusus seorang mujtahid adalah melakukan qiyas, yaitu mengambil hukum bagi sesuatu yang tidak ada nasnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, dari sesuatu yang memiliki nas, karena ada kesamaan dan keserupaan antara keduanya. Atau menganalogkan, menyamakan sesuatu yang tidak ada nasnya, ya, hukum sesuatu yang tidak ada nasnya disamakan dengan hukum sesuatu yang dinas di dalam Al-Quran dan hadis karena ada kesamaan atau keserupaan antara keduanya. Nah, ini pembahasan usul fiqh. Qiyas itu macam-macam, ya. Ada qiyas aulawi, ada qiyas karena illahnya itu sama, ada qiyas yang permasalahan yang tidak dinas di dalam Al-Quran itu secara illat itu lebih kuat daripada illat yang terkandung di dalam permasalahan yang dinas di dalam Al-Quran. Ya, itu namanya qiyas aulawi. Ada dari satu sisi ada qiyas jali, ada qiyas khafi, dan seterusnya. Ini pembahasan usul fiqh. Yang jelas, al-qiyas wazifatul mujtahid. Al-qiyas wazifatul mujtahid. Qiyas itu adalah tugas yang diemban oleh orang yang sudah mencapai derajat sebagai mujtahid. Ya, bukan wilayah orang-orang yang belum mencapai derajat sebagai mujtahid. Jadi ijtihad diperbolehkan bagi para ahli yang telah memenuhi syarat-syaratnya, dan bukan bagi setiap individu umat Islam. Jika ijtihad dibolehkan bagi setiap muslim meski belum memenuhi syarat sebagai mujtahid, maka itu akan mengantarkan pada kekacauan dalam agama dan hukum. Ijtihad dengan menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu, ini adalah tugas khusus seorang mujtahid. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah,
Imam Ahmad ibnu Hambal, dan para imam mujtahidin yang lainnya radhiyallahu anhum. Tidak setiap orang yang telah menulis sebuah buku, kecil maupun besar, dapat mengambil tugas para imam mujtahid sehingga berfatwa menghalalkan ini dan mengharamkan itu tanpa merujuk kepada perkataan para imam mujtahid dari kalangan salaf dan khalaf yang telah dipercaya oleh umat Islam karena jasa-jasa baik mereka. Dan demikianlah kenyataannya Allah telah membangkitkan untuk berkhidmat kepada agamanya para ulama yang amanah, bertakwa dan wara'. Dan Allah perintahkan agar umat merujuk kepada mereka dalam urusan agama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Ya, bertanyalah kepada ahli dzikir. Ahli dzikir di sini maksudnya adalah para ulama ya, yang sudah mencapai derajat mujtahid. Di antara ahli dzikir tersebut adalah para pendiri mazhab empat, Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, dan para ulama mujtahidin lainnya. Kemudian para ulama mujtahid tersebut dan lainnya tidak pernah mensyaratkan kepada orang yang hendak mengetahui mazhab mereka bahwa ia harus mengetahui dalil dan metode istinbatnya. Sebagaimana para sahabat juga tidak selalu menjelaskan dalil ketika menyampaikan fatwa kepada umat. Jadi belajar ilmu agama itu kan eh, bimarohil ya. Jadi belajar ilmu agama itu harus secara bertahap, step by step, langkah demi langkah. Jangan orang awam langsung diajarkan kepada mereka kitab yang menjelaskan tentang hukum hukum terkait dengan fikih ya, lengkap dengan dalil-dalilnya dan cara istimbatnya. Ini tentu akan sangat membingungkan bagi para pemula yang ingin belajar ilmu agama. Makanya guru-guru kita selalu mengajarkan kitab-kitab yang ringkas. Al-alim ar-rabbani adalah seorang ulama yang rabbani, yang bijak bestari, yang bijaksana. Ya, seorang alim yang betul-betul alim itu akan yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibarihi, yang mengajarkan dan mendidik umat manusia dengan ilmu yang kecil-kecil sebelum ilmu yang besar-besar. Kitab yang kecil terlebih dahulu, yang sudah matang ya, tidak dijelaskan mengenai cara masaknya bagaimana, ibarat hidangan makanan ini sudah siap saji. Kitab-kitab seperti Aujazul Mukhtasarat, kitab Mukhtasar, ini kan kitab-kitab yang sudah siap saji. Ya, untuk kalangan pemula, untuk orang-orang awam, kitab-kitab seperti inilah yang kita ajarkan kepada mereka. Kita tidak mengajarkan kepada mereka, tidak menjelaskan kepada mereka bagaimana cara memasak ya, bahan-bahannya dari ini, bahannya dari ini, kemudian diracik, kemudian diolah sedemikian rupa ya bahan-bahan itu, kemudian jadilah hidangan makanan. Kita tidak menjelaskan secara detail seperti itu ya, ibarat ibarat hidangan makanan. Kita tidak menjelaskan tentang bagaimana para ulama sampai pada kesimpulan bahwa ini halal, bahwa ini wajib, bahwa ini haram. Ya, olahan mereka seperti apa? Tahapan mereka di dalam mengambil satu kesimpulan hukum itu seperti apa? Itu tidak kita jelaskan karena memang yang paling penting ya untuk segera diketahui oleh mereka adalah halal haram. Ini wajib, ini sunnah ya, ini makruh, ini wajib, dan wajibnya adalah wajib aini, fardu ain. Ini fardu tetapi fardunya adalah fardu kifayah. Itu langsung kita jelaskan keputusan final ya terkait dengan hukum permasalahan tertentu yang disampaikan oleh para ulama, ini langsung kita sampaikan seperti itu kepada orang-orang awam. Dan mereka memang eh, mendesak sekali untuk mengetahui hal itu agar mereka bisa mengamalkan agamanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para ulama dari masa ke masa. Jadi kalau langsung dijelaskan, kalau langsung dijelaskan mengenai bagaimana cara para ulama beristimbat, ya, beristidlal,
sehingga sampai bagaimana tahapan-tahapan para ulama ketika memberikan kepastian hukum secara final, kesimpulannya bahwa ini adalah haram, bahwa ini adalah wajib. Kalau itu semuanya disampaikan sejak awal, ya maka hal ini tentu akan menjadikan masyarakat awam itu akan dalam kebingungan ya. Dari semua uraian di atas, hendaklah kita berhati-hati dan waspada terhadap mereka yang menganjurkan para pengikutnya untuk berijtihad. Padahal mereka sendiri juga para pengikutnya sangat jauh dari tingkatan ijtihad. Mereka dan para pengikutnya adalah para pengacau dan perusak agama. Termasuk kategori ini adalah orang-orang yang biasa membagikan di majelis-majelis mereka lembaran-lembaran tafsir suatu ayat atau hadis. Padahal mereka tidak pernah belajar ilmu agama secara langsung kepada para ulama. Mereka ini telah menyalahi para ulama usul fiqih, ulama hadis, dan juga para ulama di berbagai disiplin keilmuan lainnya. Jadi ada memang kelompok-kelompok tertentu yang membuat halakoh-halakoh, masing-masing peserta halakoh pegang Al-Quran, kemudian pimpinan halakoh itu walaupun dia tidak pernah belajar tentang tafsir Al-Quran, atau hanya bermodalkan membaca terjemahan dari ayat-ayat tertentu, lalu dia memimpin halakoh itu dengan mengatakan, coba kamu baca surat tertentu dari ayat sekian sampai ayat sekian, sudah, coba kamu baca terjemahannya. Kalau sudah, apa yang kamu pahami dari ayat ini? Coba dikaitkan dengan apa yang terjadi pada masa sekarang di sekitar kamu tinggal. Coba dikait-kaitkan ayat ini dengan fenomena yang terjadi di masyarakat yang teraktual saat ini misalkan. Nah, itu ditanya satu persatu. Kemudian setelah itu pimpinan halakoh itu menjelaskan tentang kesimpulan. Ya, semacam diskusi saja, diskusi padahal mereka tidak punya latar belakang keilmuan Oh. yang memadai. Mereka juga Iya, tidak pernah nak belajar keluar ilmu bentar ya. tafsir. Bentar, rumah dikunci juga nih. Keluar dari Zoom dulu. Dan seterusnya. Ini tentu adalah sangat menyesatkan ya. Kelompok-kelompok semacam ini adalah pengacau agama. Ya, dengan sebab mereka maka masyarakat akan semakin dalam kebimbangan, dalam kebingungan dan seterusnya. Baik, saya rasa cukup ya. Singkat, mudah-mudahan padat dan penuh manfaat. Kita lanjutkan, mudah-mudahan bisa Senin depan. Senin depan di jam yang sama, 7:30. Mudah-mudahan bisa lebih lama kajiannya. Ini tadi, mohon maaf, lagi-lagi saya masih dalam perjalanan ini ya, di rumah orang. Jadi habis ini saya melanjutkan perjalanan pulang ke rumah biar tidak terlalu malam. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini diiringi ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan barokah kajian ilmu agama yang kita lakukan pada malam hari ini walaupun singkat, tapi ini menjadi wasilah bagi kita, wasilah bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan segala urusan kita. Nuhallil wa nusalli 'alan nabi la ilaha illallah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih banyak atas ilmu dan juga waktunya Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Ustaz. Manfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum Ustaz. Amin. Dan semoga Amin. dimudahkan perjalanannya selama sampai tujuan. Amin. Amin. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman semua jamaah Kalam Aswaja yang hadir pada malam hari ini. Semoga sehat selalu dan tetap istiqomah. Amin. Dan maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat banyak kekurangan pada kajian kita ini. Saya selaku moderator
Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fiikum. wabarakatuh. Amin.